warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Elianti Septiani. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan rangkuman hasil dari diskusi kami yang telah membahas dua materi, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang telaah pustaka dan hipotesis dalam metodologi penelitian bisnis, dan yang kedua saya akan membahas tentang desain penelitian. Tentu saja video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dan bisnis dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Adi SEMM. Di materi pertama saya akan membahas tentang telaah pustaka dan hipotesis dalam metodologi penelitian bisnis. Ya, pada proses penelitian bisnis, telaah pustaka dan perumusan hipotesis itu merupakan dua komponen kunci yang saling berkaitan. Nah, telaah pustaka ini memberikan landasan teoritis dan empiris bagi penelitian, sementara hipotesis membantu mengarahkan fokus penelitian dan memfasilitasi pengujian hubungan antar variabel-variabel. Pemahaman yang mendalam tentang kedua aspek ini sangat penting bagi peneliti untuk merancang metodologi yang kokoh dan menghasilkan temuan yang valid dan relevan. Nah, telaah pustaka atau biasa disebut literatur review merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mensistensis penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utamanya yaitu untuk membangun fondasi teoretis dan empiris bagi penelitian yang akan dilakukan. Nah, melalui telaah pustaka, peneliti itu dapat mengetahui kesenjangan penelitian, mengidentifikasi pertanyaan yang belum terjawab, dan menemukan arah baru untuk investigasi. Selain itu, telaah pustaka juga berfungsi untuk memperkuat kredibilitas penelitian dan memposisikan kontribusi yang diharapkan dari studi yang dilakukan. Nah, adapun komponen-komponen dalam telaah pustaka, yaitu yang pertama ada tinjauan teoritis. Bagian ini mencakup analisis dan sintesis teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti itu harus mampu menjelaskan konsep-konsep kunci, model, dan kerangka kerja teoritis yang mendasari studi mereka. Yang kedua, tinjauan empiris. Bagian ini menyajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Nah, peneliti itu perlu mengidentifikasi temuan-temuan penting, perbedaan metodologi, dan kesenjangan penelitian yang masih ada. Yang ketiga, sintesis dan posisi penelitian. Pada bagian akhir, peneliti harus mampu mengintegrasikan informasi dari tinjauan teoritis dan empiris, serta menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan perumusan hipotesis. Nah, pengertian dan fungsi dari hipotesis itu sendiri adalah pernyataan sementara atau dugaan awal mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel yang akan diuji melalui penelitian. Nah, fungsi utama dari perumusan hipotesis ini adalah untuk memberikan arah dan fokus pada penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis ini membantu penelitian mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, merancang metode pengumpulan data yang tepat, dan menganalisis hasil secara sistematis. Selain itu, hipotesis juga berfungsi sebagai jembatan antara teori dan observasi empiris, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini kesimpulannya, telaah pustaka dan perumusan hipotesis itu merupakan komponen kunci dalam metodologi penelitian bisnis. Telaah pustaka memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat, sementara hipotesis itu membantu mengarahkan fokus yang
mengarahkan fokus dan memfasilitasi pengujian hubungan antar variabel. Nah, keduanya itu saling melengkapi dan berkontribusi pada proses penelitian yang sistematis dan valid. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu desain penelitian. Desain penelitian ini adalah rencana atau kerangka kerja yang digunakan oleh peneliti untuk mengatur langkah-langkah yang akan diambil dalam menjalankan suatu penelitian. Ini bisa diibaratkan seperti peta jalan yang memandu peneliti dari awal hingga akhir dalam proses penelitian mereka. Termasuk pemilihan metode, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil. Jadi, desain penelitian ini membantu peneliti untuk mencapai tujuan penelitian mereka dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Nah, perspektif desain penelitian mengacu pada sudut pandang atau kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan menjelaskan sebuah penelitian. Hal ini mencakup pendekatan yang diambil dalam pengumpulan dan analisis data, serta cara interpretasi hasil. Nah, perspektif desain penelitian dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian, disiplin ilmu, dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Nah, ada pun beberapa perspektif desain penelitian yang umum meliputi kualitatif, kuantitatif, campuran atau gabungan, serta eksperimental dan observasional. Setiap perspektif itu memiliki karakteristik uniknya dan mengarah pada pendekatan yang berbeda dengan mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Perspektif desain penelitian juga melibatkan pertimbangan tentang bagaimana mengumpulkan data, siapa yang akan menjadi subjek penelitian, dan bagaimana kita menganalisis hasilnya. Jadi, itu adalah cara kita mengatur pendekatan kita dalam menjalankan penelitian. Adapun strategi desain penelitian, itu adalah cara khusus di mana peneliti merencanakan untuk menjalankan penelitiannya sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian yang mereka ajukan. Ini melibatkan metode, teknik pengumpulan data, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk menganalisis dan menafsirkan hasil. Contoh, strategi desain penelitian meliputi eksperimen, survei, studi kasus, fenomenologi, etnografi, meta-analisis, dan banyak lagi. Nah, di setiap strategi memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, dan pilihan strategi yang harus dipertimbangkan secara cermat sesuai dengan kebutuhan peneliti dan konteksnya. Adapun cara membuat desain penelitian, yaitu membuat desain penelitian ini melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Kedua, pilih perspektif dan strategi desain. Ketiga, tentukan populasi dan sampel. 4. Pilih metode pengumpulan data. 5. Atur analisis data. 6. Perhitungkan etika penelitian. 7. Rancang rencana kerja. 8. Lakukan uji coba dan revisi. 9. Jalankan penelitian dan analisis data. Tadi hasil pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga materi yang saya paparkan ini bermanfaat untuk yang menonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Saya Elianti Septiani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video teman-teman.